Mas Burhanuddin, dalam sejumlah survei, nama Ganjar Pranowo ini sudah disalib oleh Prabowo Subianto, Mas. Bahkan kita tahu juga ada pesaingnya Anies Baswedan yang juga kemudian menjadi kompetitor yang juga tidak bisa diragukan. Bahkan ada kemungkinan jangan-jangan 2 putaran. Jadi cawapres Ganjar ini harus siapa? Memang kita ada banyak kriteria yang selama ini dipakai sebagai salah satu ukuran untuk menentukan cawapres Mas Ganjar. Ada kriteria elektoral, ada kriteria governability ya, kemampuan cawapres untuk memenuhi prinsip teknokratik untuk mendampingi capresnya ketika menang. Ada kriteria logistik karena pilpres membutuhkan dana yang besar. Ada kriteria persyaratan parliamentary threshold, tetapi PD Perjuangan tentu sudah lebih dari cukup. Jadi dari sisi parliamentary presidential threshold saya kira tidak cukup penting ya buat PD Perjuangan, karena bagaimanapun PD Perjuangan punya golden ticket ya untuk bisa mengusung capres-cawapresnya sendiri. Ada kriteria kombinasi kearifan nasional ya, Jawa luar Jawa, Islam nasionalis dan seterusnya. Nah, di antara kriteria tadi yang paling utama adalah kriteria elektoral. Tentu semakin banyak irisan yang mempertemukan antar kriteria, semakin tinggi daya tawar cawapres. Jadi kalau misalnya ada cawapres yang punya daya tarik elektoral yang kuat, kemampuan teknokratik yang kuat, sumbangan logistik yang lumayan memadai, kemudian berasal dari partai politik, termasuk juga merepresentasikan Jawa luar Jawa, tentu semakin besar posisi tawarnya karena memiliki banyak kriteria. Tetapi dari semua itu kan nggak ada yang ideal. Tetapi di antara yang paling menentukan di saat Mas Ganjar sekarang harus memenangkan Pilpres 2024, karena ada 7 lembaga, dan 7 lembaga termasuk indikator, Kompas, Litbang Kompas, dan lain sebagainya, itu sedikit mengunggulkan Prabowo meskipun dalam margin of error. Nah, kalau misalnya ini yang diperhitungkan, tentu alasan elektoral yang paling menentukan. Jadi cawapres siapapun itu harus menyumbang secara elektoral buat pemenangan Mas Ganjar, terutama di wilayah Jawa Barat, kemudian Banten, DKI, kemudian Sulawesi, dan Sumatera. Nah itulah, kedua masalahnya kan semua kata putus ada di tangan Ibu Mega ya. Dan kalau kita melihat ke belakang kita, Ibu Mega beberapa kali menentukan cawapres tidak semata-mata faktor elektoral, tetapi faktor kearifan nasional tadi. Nah ini misalnya kalau kita lihat di 2001, 2002, Ibu Mega memilih Pak Hamzahas, tokoh NU, ketua P3, kemudian berasal dari luar Jawa dan senior. 2004 yang beliau pilih adalah Ki Hasim Muzadi, meskipun bukan luar Jawa, tapi beliau adalah tokoh NU, saat itu adalah ketua Tanfilia, kemudian juga senior. 2009 yang dia pilih adalah Yusuf Kala untuk mendampingi Pak Jokowi, tokoh NU sekaligus mantan aktivis HMI, ketua Dewan Masjid luar Jawa dan senior. 2019 kemarin ya yang beliau pilih lagi-lagi juga merepresentasikan hal yang sama bersama ketua umum partai pendukung pemerintah, yang dipilih adalah Kiai Ma'ruf Amin, tokoh NU, kemudian luar Jawa karena berasal dari Banten ya, Jawa dalam pengertian etnik, kemudian juga senior. Cuma untuk kepentingan 2024, mungkin kepentingannya bisa berbeda. Karena di 2019, Kiai Ma'ruf Amin, meskipun sumbangan elektoralnya tidak terlalu besar, tetapi Pak Jokowi leading secara elektoral. Nah, 2024 ini kan Mas Ganjar bagaimanapun masih struggling kan, terutama melawan Pak Prabowo. Jadi perlu cawapres yang secara elektoral punya sumbangan dukungan buat pemenangan 2024. Oke, perlu cawapres yang menyumbang elektoral yang cukup signifikan. Kalau kita bicara nama, Mas Burhan, ini kan Mbak Puan juga sudah mengumumkan ada sebanyak 10 nama kandidat. Tadi kita juga sudah bersama-sama menyaksikan di layar kaca, ada beberapa nama-nama yang kemudian sudah berulang kali santer di masyarakat. Dari pandangan pengamat sendiri, nama siapa yang kemudian paling potensial untuk menjadi cawapres Ganjar Pranowo? Iya, kan ada puluhan nama yang sudah diuji ya, termasuk oleh indikator. Nama-nama seperti Kiai Miftahul Ahyar, Kiai Nasaruddin Umar, itu kan sudah masuk dalam simulasi. Tetapi per hari ini ada 4 nama yang menempati peringkat teratas sebagai cawapres.
4 nama itu adalah Erick Thohir, Ridwan Kamil, selisihnya statistically tight gitu ya. Kemudian untuk peringkat 3 dan 4 itu pun juga tidak berbeda secara statistik dengan peringkat pertama dan kedua adalah Sandiaga Uno dan Mahfud MD. Nah, dari 4 nama ini kan konon ada 2 nama yang 3 nama teratas ini kan diusulkan juga oleh Pak Jokowi ya. Meskipun lagi-lagi ini masih kabar yang perlu diverifikasi oleh Mas Arya Bima. Tapi poin saya adalah 4 nama teratas ini nama-nama yang relatif muda dan punya sumbangsi elektoral, tapi untuk kepentingan Mas Ganjar, lagi-lagi wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, itu wilayah yang perlu didongkrak, terutama peran cawapres penting, karena bagaimanapun Mas Ganjar sudah cukup kuat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, jadi perlu pendamping yang punya sokongan elektoral di wilayah yang tadi saya sebut. Cuma lagi-lagi kan ada banyak kriteria tadi yang kita tentu harus menunggu Ibu Mega mengedepankan faktor apa. Tapi dari 4 nama tadi kebetulan Agita itu 4-4-nya bukan orang Jawa kan ya. Pak Mahfud MD sendiri orang Madura. Jadi 4-4-nya pada dasarnya memenuhi kriteria kearifan nasional yang selama ini Ibu Mega sampaikan. Tentu masih ada waktu 4 bulan ya, makanya perlu dites sekali lagi beberapa kali ya, nama seperti Kiai Nasaruddin Umar atau Kiai Miftahul Ahyar apakah punya potensi secara elektoral atau tidak sebelum proses pendaftaran dimulai per Oktober 2023. Saya langsung menuju ke Mas Arya Bima. Mas Burhanuddin sudah menyebutkan ada 4 nama teratas, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, dan juga Mahfud MD. Kalau kita lihat sebelumnya juga berdasarkan sejarah begitu ya, PDIP kan juga sebelumnya mempertimbangkan cawapres ini dari kalangan NU. Jadi sebenarnya dari 4 nama itu adakah yang kemudian menjadi sangat pertimbangan atau jangan-jangan sudah terpilih, Mas Arya? Kita betul apa yang disampaikan oleh Pak Burhanuddin Mutadi tadi, bahwa 10 nama yang sering disebut Mbak Puan juga, bahwa Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian Pak Mahfud MD, Pak Erlangga, juga Pak Muhaimin, Pak Miftahul Ahyar, hal-hal tokoh-tokoh ini merupakan konfigurasi yang memang terlihat cukup menjadi pasangan yang baik ya untuk bangsa ini ke depan, yang dipasangkan dengan Ganjar. Saya mengkoreksi sedikit, Agnita, dari apple to apple antara Pak Prabowo, Ganjar, dan Anies, memang posisi elektoral tuh naik turun atau seimbang dalam batas yang masih bisa terukur secara akademis. Cuma harus kita lihat sekarang tugas turun oleh Bu Mega, bahwa masih ada 17% masyarakat Indonesia yang belum kenal Ganjar Pranowo. Ini bisa dicek nanti surveinya Pak Burhanuddin maupun SLI. Dari 83% yang kenal, yang tahu Ganjar itu mencalonkan capres, itu juga sekitar baru 80%. Inilah tugas konsolidasi partai dan juga mengajak partai-partai lain dengan kawan-kawan media. Yang kenal Ganjar Pranowo saja masih baru 83%. Ini yang sering di apple to apple kan dengan kandidat. Misalnya Pak Prabowo dan Anies, Mas Anies, itu 100% orang kenal dia. Nah, inilah kerja partai kita agak ngoyo sekarang ini, menurunkan ke daerah, itu untuk mengenalkan Ganjar Pranowo. Itu yang pertama. Yang kedua, Ganjar Pranowo sebagai capresnya. Capres ke depan tahun 2024. Ini adalah suatu proses. Nah, hasil survei tetap kita cermati, ya. Tetap kita lihat bagaimana terutama tingkat popularitas, tingkat pengenalan Ganjar, dan tingkat pengenalan Pak Prabowo dan pengenalan Pak Anies. Ini sekali lagi, selain kondisi subjektif atas dasar pertimbangan, pasangan ini dari standar minimize ideologi threshold lah untuk Indonesia ke depan, tentu tidak bisa lepas dari hal-hal yang menyangkut elektoral, dan saya yakin akan secepatnya, karena pasangan ini semakin cepat juga akan ada proses untuk sosialisasi seperti hanya Ganjar, Pak Ganjar yang awalnya akan dideklarasikan isunya adalah 24 Juni maju sebelum Lebaran. Ini keinginan kita untuk terus-menerus mensosialisasikan. Dan betul bahwa 10 nama itu tidak lepas dari hal-hal yang tadi Pak Burhanuddin sampaikan. Ada Pak Erick, ada Pak Ridwan, ada Pak Sandi, ada Pak Mahfud, ada Pak Erlangga, ada Pak Muhaimin,
Pak Ridwan Anyar, bahkan Baik. muncul Pak Andika yang akhir ini, saya kira itu. Baik, tadi disebutkan bahwa akan secepatnya diumumkan. Kita tentunya akan sangat menantikan Mas Arya Bima. Terima kasih Mas Arya Bima dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih Kang Burhanuddin Terima kasih, Muhtadi. sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas Arya Bima.